فعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan. Kita memasuki ad-dars as-sabi'u, pelajaran yang ke-7, yaitu pembahasan tentang al-jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Dan di dalamnya ada dua hal, yaitu ada mubtada dan khobar. Sehingga yang namanya jumlah ismiyah itu merupakan jumlah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Al-jumlatul ismiyah, al-mubtada'u wal khobar. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa itu mubtada? Apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan berharokat dhammah. Nah, jadi kalau kita melihat ada isim, dia terletak di awal kalimat, maka dia adalah mubtada, sehingga cara membacanya dengan bacaan harokat dhammah. Sedangkan khobar adalah pelengkap bagi mubtada, sehingga kalimat tersebut menjadi sempurna. Maka setiap ada mubtada, pasti ada khobar. Dan khobar itu ada yang bentuknya fi'il, seperti pada pelajaran sebelumnya, dan ada yang bentuknya isim. Ya, khobar itu ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'il itu. Dan yang akan kita kembangkan di pelajaran sekarang ini adalah yang khobar bentuknya isim. Maka khobar yang bentuknya isim itu harokatnya juga dhammah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa mubtada dan khobar itu sama-sama berharokat dhammah. Mubtadanya yang dhammah, khobarnya juga dhammah. Cuma bedanya mubtadanya itu berawalan al, sedangkan khobarnya tidak berawalan al. Itu untuk awal-awal kita pahami seperti itu, bahwa mubtada itu berawalan al, khobar tidak berawalan al. Ingat bahwa mubtada yang di depan, sedangkan khobar yang di belakangnya. Khobar yang di belakangnya. Dan yang perlu diingat juga bahwa mubtada dan khobar itu harus sama. Ini perlu diingat. Mubtada dan khobar itu harus sama. Dalam arti apabila mubtadanya berupa isim mudzakkar, maka khobarnya juga harus berupa isim mudzakkar. Apabila mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Itu yang dimaksud harus sama. Mubtada, khobar sama jenisnya. Mubtada mudzakkar, khobar mudzakkar, mubtada muannas, khobar muannas itu. Untuk lebih jelasnya, ya mari kita perhatikan dua contoh di bawah ini. Satu mewakili yang mudzakkar dan satunya lagi mewakili yang muannas. Kalimat rumah itu besar. Maka dalam bahasa Arab, al-baitu kabirun. Kita lihat al-baitu isim mudzakkar, maka khobarnya juga berupa isim mudzakkar. Kabirun ini juga mudzakkar. Bandingkan dengan contoh kedua, perpustakaan itu besar. Al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu itu isim muannas, maka khobarnya juga berupa isim muannas. Dari dua contoh di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa khobar dari isim muannas juga harus muannas. Seperti contoh yang kedua, yaitu al-maktabatu kabiratun. Kemudian cara memuannaskan itu sangat gampang dan mudah, yaitu dengan cara tinggal menambahkan ta marbutah. Lihat ini, kabirun seperti ini, muannasnya jadi kabiratun itu ya. Coba di sini kita berikan lampiran, hafalkan kosakata berikut ini.
Ini bukan sekedar boleh dihafal tapi wajib dihafal gitu ya. Karena ini yang nanti akan menjadi model kita di dalam mengerjakan latihan yang ada. Ya. Ketika di situ ada kata yang maknanya sifat, maka kita akan latihan merubah dari mudzakkar ke muannas gitu ya. Pertama ada kecil, shaghirun, ini mudzakkar, muannasnya shaghiratun. Jauh, ba'idun, muannasnya ba'idatun. Dekat, qaribun, muannasnya qaribatun. Luas, wasi'un, muannasnya wasi'atun. Sempit, dhayyiqun, muannasnya dhayyiqatun. Batu, hajarun. Nah ini kalau ini sudah batu hajarun ya tidak perlu dirubah ke mu'anas. Ini kan bukan sifat ya. Pabrik masnaun ya tidak perlu dirubah ke mu'anas ini. Bersih, nadhifun, mu'anasnya nadhifatun. Kotor, wasikhun, mu'anasnya wasikhatun. Tinggi, tawilun, mu'anasnya tawilatun. Pendek, qasirun, mu'anasnya qasiratun. Dingin, baridun, mu'anasnya baridatun. Baju, qamisun. Ini tidak perlu dirubah ke mu'annas ya. Demikian juga halaman rumah, sahatun, ini sudah mu'annas, tidak perlu dirubah ke mudzakkar ya. Jadi yang kita maksud memu'annaskan itu adalah untuk kata-kata yang di situ punya makna sifat ya, kecil, besar, jauh, dekat gitu kan. Tapi kalau kata yang dia sebagai isim zat ya, contoh batu ya, pabrik, halaman rumah, itu ya apa adanya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada sekolah, madrasatun, ya ini tidak perlu dirubah ke mudzakkar ya. Kelas, faslun ya, faslun selamanya faslun. Kamar, hujratun, pohon, syajaratun, anak laki-laki, waladun, ya, udara, hawaun gitu. Ya, sehingga yang tadi wajib hafal ya, silakan dihafalkan dulu. Bagi yang merasa sudah hafal, artinya nanti setelah menghafal dan ternyata hafal gitu, sudah hafal kosakata di atas, silahkan kerjakan latihan di bawah ini. Jadi yang boleh mengerjakan latihan yang sudah hafal kosakata ini. Ya, kosakata ini sudah hafal semua, baru boleh mengerjakan latihan. Bagi yang belum hafal gimana? Ya, hafalkan dulu. Ya, bagi yang belum hafal, maka silakan hafalkan terlebih dahulu. Jangan mengerjakan gitu ya. Yang belum hafal jangan mengerjakan. Kalau ingin mengerjakan, hafalkan dulu gitu. Ya, syukran ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan memperhatikan kaidah tentang mubtada dan khobar. Di situ ada 10 soal ya, 10 soal. Tentunya mengikuti arahan tadi, hafalkan dulu. Setelah hafal baru ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kamar itu sempit. Nah, tadi kamar sudah ada, sempit sudah ada, kan tinggal dipasangkan saja gitu ya. Tinggal melihat mudzakkar muannasnya gitu. Nah, sampai nomor 10 itu. Bersabarlah, fahamilah sedikit demi sedikit, jangan tergesa-gesa. Demikian ikhwani, akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan yang ada, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.